Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ta'mir Masjid Al-Muhajirin, seluruh jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih witir di Masjid Al-Muhajirin, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur jamaah sekalian, tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu. Bagaimanapun juga kita diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, diberikan umur panjang, dan insya Allah dibarengi dengan kebahagiaan. Dan yang terpenting lagi adalah masih ada di dalam dada kita ketakwaan dan keimanan. Dan keimanan inilah jamaah sekalian, kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan seluruh rangkaian ibadah Ramadan yang tanpa terasa malam ini insya Allah malam yang terakhir ya Pak ya. Tentu satu esensi yang bisa kita ambil jamaah sekalian, bahwa waktu ini begitu cepat dan umur ini begitu singkat. Oleh karena itu Rasulullah memberikan wanti-wanti kepada kita dengan sabdanya, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Untuk kita senantiasa menjaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ketika sehat, ingat datang sakitmu. Ketika longgar, ingat datang masa sempitmu. Ketika kaya, ingat masa miskinmu. Ketika sehat, ingat masa sakitmu. Dan ketika hidup, ingat suatu saat kita pun akan menemukan ajal kita. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga kemudian kita mengadakan persiapan-persiapan dalam konteks ayat tentang perbekalan ibadah haji itu. Allah menegaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan disinilah jamaah sekalian, endingnya seluruh ibadah yang kita lakukan ini, tidak terlepas ibadah puasa, ternyata outputnya adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa, karena takwa inilah bekal kehidupan kita untuk meraih bahagia dunia sampai akhirat kita. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian esensi yang kedua jamaah sekalian, dengan berakhirnya Ramadan ini tentu ada beberapa hal yang harus kita bersamai dalam hidup kita. Yang pertama, tentu banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, bahkan belum bisa menuntaskan akhir Ramadan sampai berhari raya. Kita diberikan umur panjang oleh Allah, masih bisa menyelesaikan sampai akhir Ramadan ini. Tentu semuanya ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang selalu menolong kita sehingga kula jenengan masih bisa menunaikan ibadah-ibadah kita. Maka Rasulullah setiap waktu beliau selalu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu. Jadi berzikir panjenengan, sholat panjenengan, ibadah kita sekalian, itu hakikatnya berkat pertolongan Allah. Maka kita pun senantiasa berdoa kepada Allah. Kemudian, ya Allah, tolong kami untuk selalu bersyukur kehadirat-Mu. Dan wa husni ibadatik, agar kita diberikan pertolongan Allah, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ibadah kita untuk meraih ridho Allah. Maka doa kita di akhir-akhir Ramadan itu yang disunnahkan Rasulullah adalah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikan kami ampunan dan surgamu. Ini selaras dengan firman Allah surah Al-Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Ternyata
ampunan dan surga Allah yang seluas langit dan bumi itu pada akhirnya juga uiddat lil muttaqin, disediakan untuk panjenengan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian, maka yang pertama sebagai bahan kita untuk bermuhasabah di akhir Ramadan ini adalah banyak-banyak bersyukur. Yang kedua jamaah sekalian, kenanglah Ramadan. Ya, karena Ramadan ini bagaimanapun pasti berakhir. Panjenengan demen atau tidak demen, suka maupun tidak suka, Ramadan datang kita sambut dengan gegap gembira, dengan bersukacita, namun pada akhirnya juga akan berakhir. Dan oleh para sahabat semuanya ini ditangisi jamaah sekalian. Berbeda dengan kita. Kalau sudah akhir Ramadan ini semua pada gembira ria. Di mana-mana macet lalu lintasnya. Ada yang mau belanja, kata Ustadz Kuswoyi tadi, ada yang mau mudik ke desa-desa, ya kan? Sampai bermacet-macet berjam-jam lamanya ditempuh dan dibelaninya. Kenapa? Inilah gambaran bahwa yang kita tuju adalah farhatun inda iftari, akan mendapatkan satu kebahagiaan, kegembiraan yang tiada tara, apalagi setelah 2 tahun panjenengan dikekang oleh yang namanya virus Mbak Corona ya. Mbak Corona atau yang disebut dengan COVID. Saya ini juga di LDNO dikenal dengan Kiai COVID. Kenapa Kiai COVID? Karena namanya Qauzin Mustafid. Ya, ada juga yang mengartikan kenapa kok COVID? Karena COVID itu solusi dalam hidup kita, terutama dalam menghadapi masalah kita. Yang pertama COVID. C itu cerah ceria setiap saat bagaikan reksona. Jadi ibu-ibu terutama kalau ada masalah blonjone kurang, tidak usah meriang. Ya, ada masalah, ada sakit, hadapi, tidak perlu panik. Kalau perlu dihadapi dengan asik. Iso-iso diajak piknik full dengan musik, apalagi bojone cantik, mirip koyok Saskia. Lho kok apal kabeh to. Ini jamaah sekalian. Jadi C, olahraga. Ya, sebisanya, semampunya, secukupnya. V, vitamin seimbang. I, iman dikuatkan, imun tetap dijaga. Sekarang Bapak Ibu, kula jenengan sudah diperbolehkan ya untuk beraktivitas tapi tetap menjaga protokol kesehatan kita. Ini salah satu bagian daripada kula jenengan menjaga imun kita dan tetap kemudian D itu zikir dan doa. Kenapa kok 19? Wong kejadiannya 2020, ternyata 19 itu qadarullah adalah angka daripada jumlah huruf di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang membuktikan jamaah sekalian bahwa inna ma'al usri yusra. Di tengah-tengah kesulitan pasti dibarengi dengan kemudahan. Di tengah-tengah musibah yang namanya virus ini, ternyata di tengah-tengah itu pula Allah memberikan solusi yang terbaik, yang intinya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia, Pak. Gara-gara virus ini saya jadi terkenal di mana-mana. Dulu nggak pernah mengenal yang namanya YouTube apa-apa itu enggak pernah itu. Ya, YouTube itu ya pokoknya YouTube gitu aja. Enggak pernah. Sekarang ini alhamdulillah, Pak. Ya, sebelumnya itu hampir 2000 subscriber. Alhamdulillah kena blokir gara-gara kena copyright atau apa itu. Ya ini anak saya ini. Ya, sekarang alhamdulillah masuk lagi hampir 800 subscriber. Monggo panjenengan nanti dilihat di An-Najah TV. Saya ambil dari nama pesantren kami. Nggih. An-Najah TV, insya Allah isinya tentang ceramah-ceramah, tidak ada yang cerangapan. Ya, itu jamaah sekalian. Jadi ternyata, insya Allah walaupun COVID melanda, aktivitas tetap kita jaga, tetap istiqomah di dalam kehidupan kita. Inilah jamaah sekalian, sehingga ada istilah apa itu luring, ada jaring gitu ya. Jaring itu ya dari sampai garing gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang ini, alhamdulillah mudah-mudahan kita semuanya sekeluarga sehat walafiat panjang usia. Amin ya rabbal alamin. Ini jamaah. Kemudian setelah bersyukur, kemudian mengenang. Yang ketiga adalah aplikasikan esensi dan nilai-nilai Ramadan. Kita transformasikan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ngapunten Bapak Ibu, bahkan sebelum Ramadan, kalau panjenengan sudah diajari para wali kita dengan tradisi megengan. Megengan itu dalam bahasa Al-Qur'annya, dalam bahasa hadisnya al-imsak. Al-imsak itu menahan diri
Sebagai seorang manusia yang disertai dengan hiasan-hiasan nafsu, kadang-kadang lost. Kadang-kadang anak sekarang malah ditambahi lost doll. Setelah bapaknya nyanyi lost doll, ibu nanggapi, tarik sis. Anaknya jawab semongko, gitu kan. Itu gambaran kehidupan dunia. Maka megengan, jajannya apa? Apem. Kenapa kok bukan donat? Karena apem itu bahasa Arab afun. Maka jenengan nanti sama Ustadz Kusoyi akan diajak berdoa. Allahumma innaka afun karim. Ya Allah, panjenengan yang maha pemaaf, maha pengampun. Lah orang dulu bilang afun itu tidak patah isok. Munine apem. Lah jenengan wis fasih aja diganti. Allahumma innaka apem karim ya aja. Ya. Jadi malaikat ini departemen perbadokan. Jadi afun, ya, minta maaf kepada Allah. Dalam konteks kehidupan manusia saling memaafkan antar sesama. Maka apem ini juga secara filosofis mengandung makna satu-satunya jajan snack yang memiliki dua sisi warna yang berbeda. Yang atas putih, yang bawah coklat. Kadang-kadang nanti goreng ngambil dulu sinetron minal gosongi wal irngi. Siji niki gambarannya atine menungso, sing nomor kalih ini gambaran manusia. Makanya di atas apem itu ada secuil buah apa Bapak Ibu? Nangka. Kenapa bukan pencit? Nangka itu bahasa Arab, Pak. Nongko, anko, bersihkan hatimu. Sebelahnya ada secuil buah nanas. Nanas itu nahnu annas, kita adalah manusia. Manusia itu dalam bahasa Jawanya manungso. Manungso itu manunggaling kawula marang sing maha kuwasa. Di sisi horizontal, manungso manunggaling kawula marang sepodo-podo. Sehingga ada hablum minallah dan hablum minan nas. Maka setelah Ramadan ini berakhir, panjenengan mulai awal sampai akhir Ramadan menjelang sholat Idul Fitri, kula jenengan dikengen zakat fitrah, tu'matan lil masakin wa tuhratan lis shaim, membersihkan bagi orang-orang yang berpuasa, memberikan sumbangsih bagi fakir miskin. Ini gambaran kula jenengan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang tetap bersaudara, tahu kanan kiri kita. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, esensi Ramadan inilah yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ramadan boleh berlalu, tapi ibadah-ibadah kita harus tetap continue. Jangan hanya soleh sesaat ketika Ramadan, begitu semangat, tapi nanti setelah lebaran, lebar semua. Jamaahnya amblas, zikirnya bundas, ya kan, sodakohnya nggak ikhlas. Kadang-kadang kon sodakoh moh, kon sholat gak mangkat, kon poso rasa-rasa, kon ngaji malah nyanyi, kon maca Quran malah dangdutan. Tapi itu di sana Pak, di Irak Pak. Saya itu rumahnya di Irak. Nah, iringanin jarak. Udah kenal ya Pak ya. Alhamdulillah selamat. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, inilah yang dimaksud dengan nahnu annas, duwe pri kemanusiaan. Termasuk ngaji ngeten iki Bapak, saya matur di hadapan panjenengan ini. Ya ini juga harus punya pri kemanusiaan. Nek ceramah kok ojo suwe-suwe. Apa meneh pendengare wis gringgingen sikile panas bokongnya wetenge luwe. Kok kapan-kapan diteruski. Allahumma shalli ala Muhammad. Seperti itu. Esensi Ramadan kita amalkan, ya kita transformasikan dalam segala aspek kehidupan kita. Sudah terlatih berakidah yang mantap, beribadah yang semangat, semanak kali umat dan masyarakat, tinggal mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita hidup selamat dunia dan akhirat. Yang terakhir, tentu yang tidak kalah pentingnya, tetap berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Diberikan panjang umur, sehat walafiat sekeluarga, ketemu lagi Ramadan tahun depan, dan Ramadan yang sudah kita lalui, insya Allah panjenengan insya Allah sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Pada akhirnya kami haturkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, dan selamat menyongsong Idul Fitri ya, yang mudik atos-atos nggih, hati-hati, keluarga menanti, alon-alon waton kelakon, gremet-gremet waton selamet nggih, aja tolah-toleh noleh ping pindho tok ya, ngiri karo nganan, ora usah ndangak mendukur. Nyetir karo kendangaan, nabrak, kendi ngeluen, nubruk gitu kan. Jadi bismillah, jangan lupa berdoa dan sambil tetap menjaga ya marwahnya Ramadan ya, menjaga marwahnya Ramadan Pak.
Jadi kita hormati walaupun panjenengan dalam keadaan musafir, kalau bisa tetap berpuasa, kalau tidak enggak apa-apa kok, dapat diskon dari Allah, tapi dijaga. Jangan makan sembarangan. Saya ini enggak usah jauh-jauh, Pak. Saya ini kalau mau ceramah kuliah zuhur di Gubernuran atau di Cengho atau di mana itu, banyak Pak warung-warung itu yang ditutup dengan selambu banner itu. Tapi tulisannya gawede soto daging Madura. Arep gak didelok kaya kepengin gitu kan. Nah itu, sing repot melih niku aneh, ora ketok sirahe, ora ketok awake, gondal gandul sikile. Nah niki, tapi itulah ujian keimanan kula panjenengan, tetap istiqomah sebagaimana firman Allah di surah Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Panjenengan yang sudah berhasil taqarrub ilallah, tadarru ilallah, qiyamu Ramadan setiap hari, setiap malam selama bulan suci Ramadan, tinggal istiqomah di dalam kehidupan kita, maka tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, yang berhak akan dibersamai malaikat ma'al kiramil bararah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendoakan panjenengan semuanya, dan nanti di akhirat dijanjikan Allah dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Yang kemawon barangkali kepanjangan panjenengan gringgingan nyuwun pangapunten, kalau masih kurang monggo kapan-kapan, mudah-mudahan dipertemukan Allah di Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.